Suatu pagi, Hitler membuka mata. Ia mendapati dirinya tergeletak di tanah di antara pepohonan. Der Führer menatap ke langit. Ia mendapati langit begitu cerah. Tidak ada pesawat tempur yang berkejar-kejaran dan saling baku tembak. Tidak ada asap hitam yang membumbung tinggi di angkasa akibat bom dari perang yang bergelora. Tidak ada tank yang berderu menggetarkan bumi. Yang ada hanyalah bagi keriang sekelompok bocah terdengar persautan memecah sepi. Lalu sebuah bola datang menghampiri. Sang Hitler bingung. Ia terbangun dengan limbung terhuyung. Hitler kini berdiri di bekas situs bunker komando Jerman yang kini sudah tiada berbekas. Dan sebagai gantinya, ia berdiri di antara bangunan pemukiman megah di tengah-tengah kota Berlin pada tahun 2014. Deutschland, ich liebe dich! So brav. Gehen Sie aus dem Weg! Darf man das? Man darf nicht nur, man muss. Komedi satir berbahasa Jerman yang berjudul Er ist wieder da, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Look Who's Back, diproduksi oleh Mythos Film dan Konstantin Film, Jerman. Film komedi ini pada intinya bertutur bahwa era telah berubah, masyarakat berubah, kultur dan konteks telah berubah, namun tata nilai, idealisme, dan keyakinan tidak mudah berubah. Pertanyaannya, maukah manusia beradaptasi atas perubahan dan menjadi lebih baik? Adakah pertarungan abadi atas kebiadaban manusia akan dimenangkan oleh kebaikan yang lahir dari iman? Atau malah sebaliknya, prinsip kebajikan Kristen tergerus oleh ambisi jahat dunia? Adakah iman Kristen akan menjadi berkat bagi banyak manusia dan menjangkau banyak budaya, sebagaimana firman yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga yang ke-31 demikian. Kemudian berangkatlah malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang, orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Konteks adalah elemen yang sangat penting dalam sebuah peristiwa. Konteks adalah keterangan waktu, tempat, jenis budaya, keterangan situasi, dan semua latar pengalaman yang membentuk identitas manusia. Hitler dalam film Look Who's Back tentu adalah tokoh yang direkayasa. Hitler hidup di era awal tahun 1900-an. Bukan di tahun 2014. The image of Adolf Hitler
the Führer, leader of the Nazi Party, casts a long shadow over the Maka second half of idealisme the dan 20th propaganda century. Hitler yang sedemikian disanjung pada zaman itu, kini di tahun 2000-an menuai banyak hujatan dan mengundang bahaya bagi kemanusiaan. Anda mungkin adalah generasi muda yang sangat up to date di era tahun 40 hingga 60-an. Namun, Anda kini merasa tertatih-tatih memahami bagaimana cara hidup anak cucu kita saat ini. Mengapa? Karena puncak konteks hidup Anda dan mereka jauh berbeda. Standar hidupnya berbeda, model kesulitannya berbeda, cara mengatasi kesulitan tentu juga berbeda. Mereka terlahir sebagai generasi Apple, sedangkan kita lahir pada zaman kentang. Dua era yang berbeda. Butuh waktu yang tidak singkat bagi generasi kentang untuk dapat memahami era Apple. Sebaliknya, tidaklah mungkin kita memaksa generasi Apple untuk menjadi kentang. Maka, cara yang paling mungkin dilakukan adalah menyajikan kentang dalam wujud keripik yang disukai oleh generasi Apple. Itu pula yang dilakukan oleh Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia. Filipus menjelaskan Alkitab bukan dari sudut cara berpikir Yahudinya, melainkan dari konteks logika seorang manusia dari Ethiopia yang mudah dipahaminya. Bagi kita yang hidup di era modern, Alkitab mungkin juga terasa susah kita pahami. Alkitab terasa tidak banyak berbicara tentang kesulitan zaman ini. Oleh karena itu, banyak orang Kristen yang akhirnya merasa enggan untuk membaca Alkitab. Mungkin juga Anda. Lalu bagaimana? Alkitab dapat menjadi semakin mudah untuk kita pahami. Menjadi penuntun bagi kita untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan hidup modern. Seperti kecanduan gaming, sosial media edik, gambling, penjajahan teknologi, perang dagang, cryptocurrency, masalah-masalah kekerasan seksual dan pernikahan, juga masalah-masalah kekinian lain yang sangat-sangat banyak. Yang pertama, caranya adalah mintalah Roh Kudus untuk membuka pikiran kita yang sempit terkunci dan batin kita yang berkarat. Dan yang kedua, perhatikanlah konteks. Konteks ayat yang kita baca merupakan suatu sumber informasi yang berharga, di mana permasalahan hidup manusia sepanjang zaman rupa-rupanya hanya berkisar tentang hal yang sama. Hanya saja, variasi dan modelnya kini semakin berkembang. Nah, maka dari itu, yang ketiga, carilah referensi serta berdiskusilah. Ya, berdiskusi. Diskusi sangat akan banyak membantu pemahaman Anda kepada Alkitab. Sebab dalam diskusi kita mengkorelasikan konteks masa lalu dengan situasi masa kini. Referensi tentu dapat kita hadirkan melalui media internet. Artikel-artikel yang kita baca di internet maupun media sosial. Juga ataupun media YouTube Bina Iman GKI Klasi Solo ini. Maka jika video ini Anda rasa bermanfaat bagi Anda, bagikanlah video-video Bina Iman GKI Klasi Solo kepada rekan-rekan Anda. Dan di era teknologi yang sedemikian maju ini rasa-rasanya ada banyak cara bagi kita untuk memulai sebuah diskusi Alkitabiah tentang permasalahan topik dalam kehidupan kita. Salah satunya, Anda dapat tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah ini. Syukur-syukur kita bisa melanjutkan diskusi kita tentang problema hidup yang Anda sedang pergumulkan. Ya, kalau saya nggak bisa jawab, saya akan cari jawabnya. Tapi, sebenarnya, teman diskusi Anda yang paling sejati dan paling utama adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana caranya?
Doakan dan tanyakan terus-menerus melalui batin dan pikiran Anda. Jika Tuhan Yesus berada dalam situasi saya sekarang ini, apa ya yang kira-kira Tuhan Yesus akan lakukan? Jika Tuhan ada dalam situasi di mana harus bayar kontrakan yang minggu ini habis, apa ya yang Tuhan Yesus akan perbuat? Jika Tuhan ada dalam situasi berjumpa dengan orang yang sulit dan kurang ajar, seperti teman kerja kita, anak atau orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, apa ya yang akan Tuhan Yesus lakukan? Lihat, Ia akan segera berdiskusi denganmu dengan banyak cara dan media.